Pak harus dipindah. Begitu sampai di ruang ICU ya saya masuk. Saya tengok, ya Allah, malam itu jam 2 malam dicuci darahnya. Kemarin saya telepon lagi, Masya Allah, menengok dia. Saya tetap katakan biasa ini. Tengok tangannya sudah bengkak, kakinya sudah bengkak. Menurut Pak Ustadz kira-kira gimana? Ini mungkin Allah sayang. Padahal dalam hati yang mulai lain cerita. Ya Allah, ibu sabar ya bu. Kan gitu aja lagi. Ya Allah, tapi terbayang Pak. Sampai saya katakan, ya Allah, kalau model inilah saya meninggal besok, maka saya katakan, ya Allah, saya bukan takut untuk mati, tapi mudah-mudahan kalau saya sakit nggak menyusahkan orang lain Pak. Jangan saya sakit menyusahkan anak. Ya kalau anak kita punya duit, kalau tidak apa yang dipergunakan? Anak banyak belum tentu menjamin ada yang mau menunggui kita di rumah sakit karena anak kita sibuk. Sabtu Ahad mereka damai, ada mengatakan maaf saya nggak bisa jaga ibu besok karena pagi besok saya ada tugas di kantor. Yang adik mengatakan maaf saya bisa subuh besok nggak bisa karena anak saya. Siapa yang akan menemani? Maka saya katakan sama orang rumah, ya Allah, kok kalau begini saya lebih suka maaf mati tapi tidak menyusahkan orang lain. Sampai saya katakan ke orang rumah, kita minta bentuk apalah besok mati kita. Jangan-jangan sebentar lagi. Kata orang rumah, bang, jangan mati dulu bang, anak abang masih ada kuliah. Itu jawabannya. Iya juga. Yang lainnya bukan awak husnul khotimah, ada anak yang kuliah leh. Akhirnya tunggulah mati itu dulu. Itulah bang. Subhanallah. Ibu bapak yang berbahagia. Maka subhanallah, apa yang kita mati? Ingat mati. Subhanallah. Coba maka maaf, ada tetangga yang mati, jangan pernah tidak hadir ke tempat itu. Datang walaupun mungkin kita tidak ikut memandikan, mungkin kita tidak kuat untuk mengangkat, tetapi paling tidak hadirnya kita di tempat itu menjadi catatan bahwa kita akan senasib dengan dia, diantarkan oleh banyak orang, disaksikan oleh orang, dan orang mengenang kita hanya sebentar. Setelah itu tanggung jawab kita hanya di hadapan Allah. Tidak ada orang yang mati lama diingat orang, Pak. Tidak ada, Pak. Tetangga kita, adik kita, anak kita, apalagi istri kita, 3 hari itu Bu. Hari kampe apa-apa aku lain pandangan. Balinang aja mato. Apa tekanan ambo di etek Pak Ustaz dulu. Gaya nak tanggung. Rasanya ndak kuat ambo tinggal sendiri Pak Ustaz. La ilaha illallah. Abi lah ibu di gue. Subhanallah. Ibu tuh masa idahnya kan sampai bulan 10 hari. Ini ibu-ibu juga kajian. Sering kita Pak menemukan ibu-ibu tidak ngerti tentang ihda atau ihdat, masa berkabung. Dia bercerai hidup 3 bulan atau salah satu quru, 3 kali suci. Kalau dia menopos maka 3 bulan masa iddahnya. Tapi kalau dia ditinggalkan mati oleh suaminya, arba'atu usyurin wa syaratul ayyam, 4 bulan 10 hari. Masa itu nggak boleh ibu bersolek, nggak boleh pakaian yang aneh-aneh. Bahkan ada ulama mengatakan tidak boleh pakai baju kuning, cukup pakai baju hitam atau satu warna, menunjukkan ibu berkabung. Bahkan Nabi tidak boleh memakai celak. Sekarang baru mati bini lakinya 2 bulan, pergi ke harau, suntuk tinggal di rumah Pak Ustaz. La ilaha illallah. Kaji mana udah pede ibu? Dibawa di anak-anak Pak Ustaz daripada menung-menung di rumah. Lah, syariat itu menentukan ibu tidak boleh keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sifatnya mustahab. Ada berobat ibu ke pasar, kalau tidak ke pasar tidak ada orang belanja. Iko kadang-kadang, ya Allah, baru laki mati sampai 2 minggu, ibu tu lah pakai lipstik, dia teh putih, dia bawa apa hitam. Allah, kadang-kadang gimana nak ditegur, apa tak berilmu atau tak ngerti tentang syariat. Kan 4 bulan, enggak lama 4 bulan itu, dan itu hak suami. Masya Allah. Maka luar biasa. Kemudian apa? Agar kita tidak terlampau cinta terhadap dunia, selalulah bermuhasabah. Sampai hari ini berapa banyak dosa kita? Apa yang tidak diketahui oleh orang tentang dosa kita? Tapi mudah-mudahan dosa yang pernah kita lakukan dan orang tidak tahu, tidak akan kita ceritakan kepada orang lain. Karena Nabi mengatakan, ada sekelompok orang yang taubatnya diterima tapi dia tidak mau. Itulah orang yang awalnya dia berdosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia menceritakan dosa-dosa.
Kita ini tak ada yang tak berdosa. Maka maaf ketika ibu bapak sholat tahajud malam hari, berdoalah, minta kepada Allah. Karena ada dosa-dosa yang hari tersini tersimpan, yang belum tentu dosa itu dihapus oleh Allah. Cara bergaul kita, cara penghormatan kita, cara kita suami istri, ada kebohongan antara istri dengan suami, ada suami yang berbohong dengan istri. Itu kan luar biasa. Subhanallah. Yang berikutnya, selalu berniat agar urusan kita lebih banyak urusan akhirat. Man kana dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Barang siapa yang berniat untuk akhir dunia, maka Allah akan cerai-beraikan. Kemudian barang siapa yang berniat untuk akhirat, maka Allah akan mudahkan. Apabila urusan kita urusannya dunia, urusan dunia itu tidak pernah akan langgeng, karena dia akan berpartisipasi, dia hanya akan melekat dengan urusan dunia. Tapi kalau urusan kita urusan karena akhirat, insya Allah dia akan menjadi senang. Maka maaf, bersyukurlah pagi-pagi bisa datang ke sini, Pak. Datang dari berbagai tempat, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jalan kaki, dan ada yang naik kendaraan, ada yang mempersiapkan makanan, belum datang sahur, udah siap makan sahur tadi. Allah. Itu sebuah kenikmatan. Dan maaf, bentuknya pekerjaan yang seperti itu remeh, Pak. Tapi kalau dapat peluang untuk bekerja itu, mengapa tidak? Karena maaf, amalan-amalan kecil yang kemungkinan kita remehkan, tapi bisa berkumpul menjadi pahala yang besar. Bukankah zaman Nabi ada orang yang tukang hanya nyapu masjid, ada sampah di pungutnya, ada daun dikumpulnya. Itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Sesuatu yang luar biasa. Saya maaf ketemu almarhum dulu, seorang bapak di sebuah masjid jami, namanya di Jalan Kulim, Jalan Jati. Jalan Jati nyambung ke PDAM, itu jalan apa namanya itu? Jalan Kulim, ya? Ya, Jalan Kulim. Ada masjid jami. Kemudian jalan tembus Pemuda nanti ke PDAM. Di PDAM itu ada lagi masjidnya namanya Nurul Amal atau Darul Amal, ya. Itu luar biasa. Saya tidak nyangka bapak itu. Maaf, secara materi dia orang kaya, secara jabatan dia asisten kantor gubernur. Tapi yang membuat saya terpesona itu adalah sang bapak dengan segala kenikmatannya, apa yang dikerjakannya, menyusun sandal orang. Itu namanya Pak Wan Ahmad almarhum, Allahumma yarham. Mudah-mudahan Allah ngampuni dia. Sampai saya bingung, apa pekerjaan bapak ini? Dia orang baru pensiun, Pak Ustadz, kantor gubernur. Itu apa kerajanya? Asal sudah masuk orang ke masjid, lama orang nanti masuk. Yang disusunnya sandal-sandal, membalik sandal itu, Pak. Kan kalau kita masuk masjid kan sandalnya ngadap dalam. Kerjanya begitu apa? Jadi begitu masuk, tidak ada sandal yang tertukar, tidak ada orang semua. Sampai akhir hayatnya itu yang dia buat. Semenjak dia tidak ada, itulah hilang-hilang sandal itu. Ya Allah, saya katakan, saya herannya apa kehebatan orang luar biasa. Pak, ngapa ini bapak? Apa kata orang? Jangan dilarang, Pak Ustaz. Itulah pekerjaannya. Orang ini nggak bisa diam nih, Pak Ustaz. Dia bergerak terus. Apa saja nampak sampah. Bahkan maaf, disuruhnya tukang kerja masjid, kemudian dia sendiri ikut bertukang. Padahal dia ketua masjid, Pak Ustaz. Kami pun heran, tapi maaf kalau ditegur dia nanti marah. Lope aja lah kerajuannya tuh Pak Ustaz. Iya juga nampak. Subhanallah. Betapa pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Maka maaf, tetapi seluruhnya diniatkan karena Allah. Ke masjid nampak yang kotor, nampak yang kurang terawat. Masya Allah. Kawan-kawan yang bekerja di masjid ini, Masya Allah. Mungkin ada orang menganggap kita remeh, atau mungkin maaf ketemu orang ke masjid kadang-kadang, karena masjid kita ini kan tepi jalan nih Pak, lewat datang dari rumah, maaf kebelet pipis dia, ingin BAB, dia datang ke sini, tinggal tunjukkan bapak mau kemana, itu jalannya. Masya Allah. Karena ada pula kadang-kadang masjid, Allah sholat tidak terciri yang ke masjid, la ilaha illallah. Akhirnya bukan pahala yang dapat Pak, yang dapat dosa. Kawan itu maaf cerita, itulah Pak, orang-orang dulu hebat, pandai menghargai orang. Ada namanya Al-Hatim, sahabat itu Al-Hatim, Al-Atha Al-Hatim. Al-Hatim itu bahasa kitanya peka. Tahu peka ya? Apa namanya? Tuli. Mengapa disebut dia tuli? Sebenarnya dia bukan tuli Pak.
Saya membaca ulama ini didatangi oleh seorang perempuan, Pak, dalam sejarah. Begitu datang, maaf, perempuan itu bertanya, meminta fatwa, atau bahasa kita sekarang apa namanya istilahnya ya, bertanya tentang sebuah ilmu. Kemudian ketika ditanya, maaf, ibu itu mungkin sakit paru, terkentut ibu itu, Pak. Depan ulama besar itu terkentut dia. Tapi maaf, ulama ini pandai. Jadi ibu itu maaf sudah bertanya terkentut, kira-kira malu enggak ibu? Malu. Tapi menuntut ia supaya ibu itu tidak malu. Dia katakan, begitu dia nampak, Bu maaf, tadi saya tidak dengar apa ya pertanyaan ibu. Allah. Tidak ditutupnya hidungnya, Pak. Kalau Ustaz Rizal, ala bertanya terkentut lah kau. Itu lain, Pak. Al-Hatim ini katakan, maaf, apa pertanyaan ibu? Itu untuk menutup agar ibu yang bertanya tidak malu, Pak. Itulah hebatnya orang-orang dulu, Pak, menjaga perasaan. Bahkan apa yang dikatakan oleh seorang ulama Al-Baghdadiyah, ada seorang anak muda, dikatakan anak muda itu bercerita tentang peristiwa. Peristiwa itu terjadi sebelum dia lahir. Saya sudah mendengarkan cerita itu sebelum dia lahir, tapi anak itu cerita, saya dengarkan dengan baik, seakan-akan saya tidak pernah. Itulah hebatnya orang dulu menjaga perasaan. Manggu-anggu Al-Baghdadi itu, oh iya, begitu. Pulang anak itu senang sekali. Apa kata dia? Maaf cerita, alun ngadola danga dan sebagainya. Tapi kalau gini cerita bapak, waang baru patang, lalamu ambo danga. Langsung stres orang cerita. Begitulah hebatnya orang dulu menjaga perasaan. Sekarang beda pilihan gubernur CMI kawan tuh, Pak. Langsung keluar dari grup WA. Karena kita tidak bisa jaga perasaan. Maka ulama katakan, maaf, berbicaralah sesuai dengan kadar. Wa kalimun nasa biqadri uquli. Bicara sesuai dengan masanya. Jangan bapak pensiunan Kaltek cerita dikit orang tukang gali tabu, stroke orang gali tabu tuh mendengarkan kalau Pak kok, atau maaf kebun bapak sawit, maaf cerita Pak. Saya ada cerita dengan seorang ulama, namanya tidak usah sebutkan. Pak, ngapa organisasi kampung bapak tidak jalan lagi? Ada orang IKB tidak sini, Ikatan Keluarga Bonjol. Bonjol ya, Bonjol tuh bukit tinggi Pak, di mana? Pasaman. Saya bukan orang Siko, Pak Ustaz. Amboko Semando, ambo orang Bamarga. Ngapa ndak hidup marga bapak? Apa tidak Pak Ustaz? Kami itu marga itu kumpul arisan keluar apa kampung. Tapi setiap orang ceritanya kebun sawit 100 hektar, 50 hektar. Ambo jangan ke kebun sawit, berondol ini ada Pak Ustaz. Daripada sakit hati yang mau mendengarkan wirid itu, karena bukan wirid yang didanga, maka akhirnya saya keluar. Bayangkan. Saya tidak sanggup Pak Ustaz. Kalau yang beralih itu orang kayu Pak Ustaz, nyumbangnya 500 sejuta. Tapi kalau orang miskin yang beralih 2.500 ya Pak Ustaz. Allah, akhirnya Pak Ustaz, daripada berdosa, itulah, itu yang disuruh bicara sesuai dengan kan. Bahkan Nabi mengatakan kalau kalian bertiga jangan bicara dunal akhad, jangan hanya dua, jangan satu orang, nanti tersinggung. Kalau kalian bahasa Minangnya pandai, ada orang Jawa di samping, jangan bahasa Minang berdua. Yang Jawa itu merasa inyo dicemeikan, padahal memang iyo. Jadi kalau apa bisa bahasa Jawa, yang seorang itu besocu, jangan bercakap bahasa Jawa, tersinggung orang. Becu apa kata lele kowe. Padahal maaf, orang itu tidak menceritakan itu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Dan itu yang kini kurang Pak. Bahkan maaf, kalau kini itu mungkin tidak bercakap, main handphone Pak. Awak duduk samping uang, dikenal jurang. Tapi kerja awak tidak ada situ. Padahal dokter yang ditunggu itu sama dokter Promojo, sama-sama sakit jantung. Tidak ada Pak, apa sakit apa. Tidak ada udah Pak. Di rumah dulu karena masing-masing begitu duduk langsung buka handphone golak-golak suram. Tadi dari dulu penyakit jantung sampai dalam divonis oleh dokter Angela Gilo. Karena kita sibuk, itulah yang diajarkan Nabi.
Kalau kalian bertiga ngomong secara bertiga. Kalau kalian berdua ajak bicara itu. Maka maaf, apalagi awak tua-tua. Awak tua-tua kalau dibawa bercakap senang hati bu, hilang penyakit. Selama yang dibicarakan tidak perbedaan calon wali kota itu saja. Kalau lebih beda itu lain masalah. Mungkin jangan terlampau hirup pikuk dengan dunia, rem keinginan dunia, persiapkan untuk akhirat. Karena insya Allah dan sebuah kepastian kita mati, tidak ada bekal yang paling baik kecuali amal soleh dan ketakwaan. Apa yang kita cari hari ini sampai mati-mati kita akan mencarinya, tapi yang kita cari tidak akan pernah dibawa mati. Menghabiskan masa untuk dunia, tapi kalau untuk kebaikan insya Allah akan memberikan faedah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.